Ya, siapa sih yang nggak mau jadi PNS? Dan kalimat tersebut yang sering kali terdengar di telinga kita Anda berbicara terkait pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia. Bagaimana tidak, karena tiap kali ada pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS, animonya pun luar biasa karena memang beredar pula anggapan bahwa profesi menjadi PNS adalah profesi idaman para calon mertua karena penghasilannya yang tinggi dan paling terjamin meskipun negara masih berjibaku mengatasi berbagai dampak dari pandemi COVID-19. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam PNS DKI Gaji Selangit Idaman Mertua. Dan kalau kita melihat dari realita yang ada, dapat dikatakan bahwa dari sisi pendapatan, pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia menjadi salah satu profesi yang sama sekali tidak terdampak pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena dikarenakan gaji dan tunjangan yang diterima oleh para PNS, khususnya untuk tahun 2021 ini, tetap dan tidak ada potongan. Dan tentunya hal ini juga memicu kecemburuan sosial karena mengingat pula di masa pandemi ini banyak sekali pekerja di luar pegawai negeri sipil yang harus dipotong gajinya atau bahkan di PHK karena perusahaan tak mampu menopang beban operasional terdampak pandemi COVID-19. Dan juga seperti informasi yang beredar juga makin menjadi begitu ya di saat berhembus kabar bahwa PNS di tahun depan akan terjadi kenaikan gaji begitu, di mana terdapat perombakan komponen gaji yang saat ini sedang dibahas di kementerian ataupun di lembaga terkait. Bagi Anda yang penasaran sebenarnya berapa sih gaji PNS, dan tentu mengacu pada PP nomor 15 tahun 2019 dijelaskan bahwa gaji PNS dibagi menjadi ke dalam beberapa golongan, di mana pada golongan pertama ataupun golongan 1A hingga D rentangnya ataupun rentang angkanya begitu ya di angka Rp1.568.000 mencapai Rp2.686.500. Nah, ini di golongan 1 hingga golongan 1A hingga golongan 1D. Nah, di golongan 2A dan golongan 2A hingga D juga di sini ada rentang angka Rp2.022.200. Di sini juga mencapai Rp3.820.000. Golongan 3 pun begitu, ada dari 2,5 hingga 4,7, dan di golongan 4 A dan 4D begitu hingga 3,44 juta 300 hingga 5,9 juta 200 begitu ya. Di sini juga ini juga baru gaji saja begitu, dan belum lagi PNS juga mendapat tunjangan kinerja atau tunkin, di mana tunjangan terendahnya berada di angka 5,3 juta rupiah dan level tertingginya atau pada jabatan pelaksana tertinggi berada di angka 117,4 juta rupiah. Nah, fantastis bukan? Dan juga kalau kita lihat di sini baru standar pendapatan PNS saja begitu ya secara general di Indonesia. Lalu bagaimanakah dengan pendapatan PNS DKI Jakarta yang dikatakan oleh Menpan RB Cahyokumolo menjadi pendapatan tertinggi di Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini kalau kita lihat beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo pernah menyebut bahwa pegawai negeri sipil atau PNS di DKI Jakarta menjadi PNS dengan penghasilan tertinggi di Indonesia dibandingkan provinsi lainnya begitu. Dan kalau kita lihat juga di sini kita ketahui menjadi PNS sendiri memiliki komponen gaji yang sangat menggiurkan begitu ya. Dan kalau kita lihat memang apabila dibedah komponen gaji PNS terdiri dari gaji pokok, lalu juga ada tunjangan keluarga, ada pula tunjangan jabatan, dan tentunya tunjangan kinerja ataupun tunkin tadi. Sampai di situ karena masih ada juga komponen honorarium di mana terdiri dari uang sidang, uang lembur, uang rapat hingga tunjangan khusus bagi para PNS dalam setiap kondisi tertentu. Terkhusus untuk PNS DKI Jakarta juga mendapat keistimewaan bahwa DKI Jakarta memiliki pendapatan asli daerah ataupun PAD yang tertinggi di Indonesia, dan atas hal tersebutlah menjadikan PNS DKI Jakarta menjadi PNS dengan penghasilan tertinggi karena PAD juga termasuk dalam penghitungan komponen gaji PNS begitu. Dan yang dipublikasikan oleh pemerintah, dan untuk PNS golongan 1 hingga 1D DKI Jakarta gajinya berada di angka 1,5 hingga 2,7 juta, untuk golongan 2A hingga 2D berada di kisaran angka 2,1 hingga 3,8 juta. Selanjutnya di golongan 3A hingga 3D berada di angka 2,6 hingga 4,7 juta, dan yang terakhir golongan 4H hingga 4D begitu berada di kisaran 3 hingga 6 juta rupiah. Sampai di situ ada pula tambahan penghasilan dari Pemprov DKI, yakni tambahan penghasilan pegawai atau dinamakan TPP, di mana nilainya dari 4 juta hingga yang tertinggi di angka 33 juta rupiah, dibedakan menjadi beberapa golongan. Dan hal-hal seperti inilah yang memungkinkan DKI Jakarta mampu memberikan penghasilan para PNS-nya lebih tinggi, karena itu dia faktor pendapatan asli daerahnya ataupun
PAD ini yang memang lebih tinggi ketimbang provinsi lain. Nah, sampai di sini makin terpacukah Anda untuk menjadi seorang PNS, terkhusus PNS di DKI Jakarta? Dan apabila iya, ada baiknya Anda juga mengetahui sebenarnya berapa sih pendapatan asli daerah atau PAD masing-masing provinsi di Indonesia. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai gambaran saja untuk Anda menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik ataupun BPS begitu ya, di provinsi Pulau Jawa masih ataupun bukan provinsi Pulau Jawa, maksud saya adalah Pulau Jawa begitu masih mendominasi untuk berada di urutan teratas peringkat provinsi dengan angka PAD tertinggi perolehan data tahun 2019 di sini yang saya sediakan. Dan juga bisa kita lihat di sini dari yang pertama begitu ada nama DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dengan PAD-nya di angka 74,8 triliun, dilanjutkan Jawa Barat yang di angka 34,9 triliun rupiah, lalu ada Jawa Timur di angka 31,9 triliun rupiah, Jawa Tengah 25,9 triliun rupiah, dan yang terakhir Aceh ada 15,5 triliun rupiah. Dan ini adalah top 5 di tahun 2019 peringkat pendapatan asli daerah provinsi di seluruh Indonesia. Nah, di sini juga dari itu juga menjadi wajar apabila PNS di wilayah provinsi yang PAD-nya tinggi memiliki gaji yang lebih tinggi pula ketimbang provinsi lain yang PAD-nya jauh lebih kecil begitu dibandingkan provinsi yang memiliki PAD yang lebih tinggi, karena penghasilan PNS juga terdapat komponen PAD di dalamnya. Nah, terlepas dari semuanya atau terkait gaji PNS yang bikin minder ini, tentunya kita semua berharap gaji yang tinggi ini juga mampu diimbangi dengan kinerja PNS yang baik begitu ya, dan juga yang terpenting mampu menjadi birokrat yang bebas korupsi.